44. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di setiap hari Ahad pukul 6 pagi kita sampai kajian tafsir Al-Qur'an bersama guru kita Al-Ustaz dari Al-Sihbirullah. Salam salam semoga tercurahkan ke Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad. Alma muju Alma. Untuk Nabi kita yang mulia. Alma. Untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu rahimahullah, sebelum kajian kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Pertama, bagi yang belum menggunakan masker maka bisa gunakan masker. Itu di sebelah kiri kita ada pintu itu ada masker. Dan yang kedua, untuk saat ini kita tidak memperbanyak salam. Kalau banyak salam, gunakan juga hand sanitizer atau juga nanti cuci tangan. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, baik pertanyaan masalah agama, materi hari ini atau di luar materi hari ini juga boleh. Dan maksudnya mungkin pada Ustaz, ya, mari kita dengar kajian tafsir Al-Qur'an bersama guru kita Al-Ustaz Ramdan Al-Sihbirullah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk pada kajian tafsir pada pagi hari ini, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Qalam ayat 44 yang akan banyak bercerita tentang istidraj. Apa itu istidraj? Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Dan salah satu bentuk hukuman terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah istidraj. Nanti ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang istidraj ini. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu hukuman terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah hukum dia dengan istidraj.
Kenapa? Karena dia tidak merasa kalau itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu sedikit nasihat mengawali kajian kita. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin siang atau kemarin pagi kita share di quote dakwah. Hadis itu sederhana sekali dan pendek sekali, tapi manfaatnya, nilainya sangat besar. Dan saya pada pagi hari ini ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengamalkan hadis yang tadi atau belum? Banyak riwayatnya, tapi riwayat yang paling singkat adalah man dala 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak atau menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang. Ini motivasi untuk berdakwah dari Nabi SAW kepada setiap kaum muslimin. Sederhananya saya ingin sampaikan satu poin. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah berapa lama Bapak Ibu mengaji, ikut aktif dalam pengajian mencari hidayah ini, mencari kebaikan? Dan sudah berapa banyak orang yang Bapak Ibu ajak ikut dalam kebaikan ini? Wallahu alam, mungkin sudah ada 3-4 orang yang duduk di sini setiap hari Ahad. Itu adalah hasil dari ajakan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Setiap kali dia mengaji, pahalanya semua untuk Bapak Ibu tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu sedikit pun. Belum lagi nanti dia menjadi orang baik, beramal soleh dari setiap ilmu yang dia dapatkan, yang Bapak Ibu menjadi penyebab dia datang ke pengajian. Itu semua pahala yang dia dapat tertransfer kepada Bapak Ibu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Coba sekali lagi, yang ada di sini ini sudah berapa banyak orang yang diajak untuk hadir kemari? Tidak pun menghadir kemari itu, sudah berapa banyak orang-orang yang Bapak Ibu rangkul, Bapak Ibu ajak untuk ikut aktif dalam majelis ilmu. Nggak pun di sini, dimanapun. Kalau belum ada, ini perlu kita koreksi hati kita bahwa sifat muslim yang sempurna adalah dia mencintai hidayah dari orang lain. Kalau dia hanya mencintai hidayah untuk dirinya sendiri, itu belum sempurna iman. Dan yang paling berhak untuk kita rangkul adalah keluarga kita. Sebagai aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluarga. Punya beban besar kita, tugas besar, bahwa kesolehan kita ini enggak bisa mengajak orang tua keluarga kita masuk ke surga, kecuali kesolehan kita ini terwariskan kepada keluarga kita. Karena Nabi SAW sendiri pernah berpesan kepada anak beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dan pesan ini beliau sampaikan di hadapan orang banyak. Dan biasanya seorang ayah itu kan yang paling dia utamakan adalah anaknya daripada istrinya. Itu fitrah laki-laki, nggak bisa dipungkiri. Mungkin sama juga ibu juga sama. Maka seandainya Nabi SAW, bukan seandainya, bahkan Nabi SAW itu kan punya hak untuk menyelamatkan keluarganya, pasti itu. Pemimpinnya para syuhada itu kan Nabi SAW. Orang mati syahid aja bisa nolong berapa anggota keluarganya? 70, apalagi Nabi SAW. Yang anaknya hidup cuma 1, yang lainnya sudah meninggal semua. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? I'mali
Ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni 'anki yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, beramal kamu anakku, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu nanti di hari kiamat. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu terhadap apa yang dilakukan, dia tanggung jawab masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa kita nggak bisa dibebankan sama orang lain, pahala kita juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Maka cintailah orang yang kita cintai dan sayangilah orang yang kita sayangi dengan kita tarik mereka ke dalam taman surga, supaya nanti mereka bisa masuk ke dalam surga bersama kita. Bagaimana mungkin Bapak Ibu mengaku mencintai orang-orang yang Bapak Ibu cintai tapi nggak ditarik untuk masuk ke surga? Itu orang tua yang jahat, itu orang tua yang egois, dan itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ibarat dulu bapak-bapak, bagaimana pengorbanan bapak-bapak mendapatkan ibu waktu masih muda dulu. Hujan badai pun ditempuh untuk mendapatkan cintanya dan hatinya. Pengorbanan kan. Nah, sekarang begitu sudah dapat, sudah dicintai, tunjukkan pengorbanan untuk bisa menariknya, bergandeng untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Dan cara tercepat untuk masuk surga adalah dengan duduk di taman surga ini. Nabi aja sudah mengatakan ini namanya apa? Taman surga. Kalau udah di tamannya tinggal masuk ke dalam. Itulah fadilah mengajak orang berbuat baik. Maka sekali lagi saya katakan, cintailah orang yang kita cintai, sayangilah orang yang kita sayangi dengan kita ajak mereka ke dalam majelis ilmu sebagai bentuk pembuktian dari cinta kita. Kalau kita kasih dunia, kita kasih harta, kita kasih fasilitas hidup, senang deh memang. Tapi itu nggak dibawa mati. Ya, saya tutup dengan istilah yang saya sampaikan di awal tadi. Sudah berapa banyak orang yang kita ajak untuk mengaji, kalau belum ada, masih sedikit, ayolah kita ajak, supaya nanti begitu kita meninggal dunia kita dapat kucuran pahala yang tidak terputus sampai kita meninggal dunia. Allah a'lam, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita yang harapannya ke depan banyak orang-orang yang dapat hidayah karena kita. Bapak Ibu rahimakumullah, silakan dibuka Al-Quran surat Al-Qalam ayat 44. Ini kita bercerita tentang istidrat, dan saya yakin semua kita yang ada di sini hampir rata-rata kena istidrat. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Hampir semua muslim itu enggak selamat dari namanya istidrat. Kita nanti akan jelaskan istidrat itu seperti apa ciri-cirinya. Dan apa definisi istidrat itu yang langsung Nabi SAW mendefinisikannya dalam hadis beliau. Ya, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam wa umli lahum inna kaidi matin. Ini ayat 44 dan 45, ini satu makna dia. 45 itu menyempurnakan ayat 44. Allah Ta'ala berkata, fadharni. Dharni itu artinya adalah da'ni. Kalau dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan da'ni, artinya biarkan aku sendiri. Jadi kalau bahasa kita, serahkan saja kepadaku. Itu Allah berkata. Berkata kepada siapa? Allah SWT berkata kepada Nabi Muhammad SAW yang dari awal Nabi itu didustakan oleh para orang-orang musyrik. Maka ketika memang orang musyrik tidak mau beriman kepada dakwah Nabi SAW, dengan Al-Quran juga nggak beriman, dengan syariat Islam juga mereka tidak mau menerimanya, maka urusan menghukum, urusan membalas semua perlakuan orang-orang musyrik itu bukan urusanmu Muhammad. Ada yang tahu Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi itu pernah mencoba untuk melampiaskan ya kalau bahasa kita ini kekecewaan, kekesalan juga, kemarahan juga, dan ingin menghukum dan
segera melihat hukuman bagi orang-orang yang menyakiti kaum muslimin. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu 1 bulan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada beliau, Muhammad, mau mereka itu diazab, mau mereka diampuni, mau mereka dibiarkan, itu bukan urusan. Masya Allah. Ada yang tahu ini kisah apa? Selain Ustaz Ridho yang jawab. Kisah para hafiz yang dibunuh. Terus dalam kejadian apa yang menjadi syariat dalam agama kita ini untuk dilakukan? Ya kunut nazilah. Kunut nazilah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala ahya'i min ahya'il Arab. Nabi SAW itu kunut 1 bulan, mendoakan supaya beberapa orang-orang Arab, yaitu dia yang membunuhi sekitar 70 sahabat Nabi SAW yang mereka paham agama, banyak hafal Al-Quran, dibunuhin sama orang-orang musyrik. Padahal mereka awalnya minta supaya dikirim untuk berdakwah gitu kan. Kami mau dakwah Islam, kirimkan Muhammad, jagoan-jagoanmu yang berdakwah itu, supaya kami beriman. Ternyata malah dibunuh. Ya wajarlah Nabi SAW marah, kecewa, sedih gitu kan, merasa dibohongin dan dizalimi. Dan Nabi SAW mendoakan mereka, ya Allah, azab mereka, laknat mereka, jangan kau tinggalkan mereka hidup di muka bumi ini gitu. Dan Nabi SAW nggak pernah mendoakan seperti itu selama seumur hidup beliau. Maka ini sebagai faedah tambahan sedikit aja, ketika Nabi meninggal, itu yang berdiri di atas mimbar nggak percaya mengancam orang-orang yang mengatakan Nabi meninggal, kutebas lehernya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipegang pedangnya, bilang, siapa yang berani mengatakan Muhammad sudah meninggal berhadapan dengan saya? Ayo kita, kalau kata medannya, one by one. Nggak ada yang berani, sahabat. Dan pertanyaan sebelum selanjutnya, pertanyaan, apakah Umar nggak percaya Nabi meninggal? Apa mungkin seorang Umar nggak percaya Nabi meninggal? Sementara Umar adalah orang yang paling hafal Al-Quran. Hafal Quran Umar tuh, jangan dianggap nggak hafal Al-Quran. Paham tentang syariat ini, paling paham tentang syariat ini. Kenapa beliau sampai ngomong gitu? Karena ya kalau bahasa kita tuh shock gitu loh, seorang nggak percaya gitu. Maka dia berkata, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal berurusan dengan saya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu dia cerdas. Orang seperti ini nggak perlu diceramai banyak-banyak. Cukup dilembutkan hatinya dengan ayat Al-Quran. Itu dia. Dia cuma bilang, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan pernah mati selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati sekarang. Kemudian dia membaca Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad itu seorang nabi dan rasul saja. Dulu sudah banyak nabi dan rasul yang Allah utus, mereka semuanya meninggal. Kenapa pusing-pusing? Semua nabi yang ada dulu meninggal semuanya. Sekarang Nabi Muhammad SAW meninggal, ya sudah. Beliau juga manusia seperti nabi-nabi dan rasul terdahulu, tidak ada bedanya. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat itu, apakah ketika Muhammad meninggal kalian kembali kepada agama kalian yang lama? Tak percaya kalian hingga akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Umar bin Khattab langsung turun, dia berkata, demi Allah, seolah-olah saya tidak pernah mendengar ayat itu. Bukan berarti nggak pernah dengar, dia hafal ayat itu, tapi dia karena tadi orang dalam keadaan shock tadi. Terus dia datang ke jasad Nabi SAW. Beliau banyak berkata perkataan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Perkataannya adalah,
Salah satu perkataan Nabi SAW yang berkaitan dengan apa tadi? Doa tadi. Nabi kan saya bilang, Nabi itu tidak pernah mendoakan celaka kepada orang, sekalipun orang kafir. Situ banyak kata-kata yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau semua nabi terdahulu di antara Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Itu doanya siapa? Nabi Nuh. Kejam enggak doa itu? Hah? Kejam. Keras itu doanya. Jangan Engkau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Keras. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Sementara Engkau tidak, ya Rasulullah. Apa kata Umar bin Khattab? Engkau berdoa ketika umatmu mencelakakanmu, memukulmu, melukaimu, melemparmu dengan batu, membuatmu berdarah. Tapi engkau berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka enggak tahu. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Enggak pernah beliau berdoa yang keras-keras. Tapi dalam keadaan apa tadi kisah apa? 60-70 sahabat dibunuh tadi. Bahasa Nabi, ya Allah laknatlah mereka, ya Allah azablah mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un an yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, bukan urusanmu mau diadab mau enggak. Inilah sama. Fadharni, biarkan aja Muhammad. Biarkan mereka. Aku yang bertanggung jawab, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanggung jawab atas hukuman yang akan aku berikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Wa may yukadzibu bihadzal hadid. Siapa yang mendustakan bihadzal hadid, dengan perkataan ini, yaitu maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebut dengan hadis juga. Wa man ahsanu minallahi haditha. Siapakah yang paling benar perkataannya dari perkataan Allah, yaitu Al-Qur'an. Jadi siapapun Muhammad yang meninggalkan Al-Quran ini, dan siapapun yang tidak beriman kepada Al-Quran ini, itu bukan urusanmu mereka mau diadab atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua faedah yang bisa kita ambil dari perkataan fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Untuk kita ini, yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah tahu enggak kalau kita ini terzalim? Hah? Tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang menzalimi kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka serahkan hasil kezalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita balas? Paling kalau kita balas dengan makian. Kita balas dengan kezaliman yang lebih berat, tapi enggak setimpal seharusnya. Kalau seorang muslim, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bandingkan, kita ini dizalimi sama orang, jika dibandingkan dengan orang-orang musyrik menzalimi Muhammad, itu mana lebih besar? Hah? Muhammad. Terkadang kita dizalimi ini bukan urusan agama loh, tapi urusan dunia. Sementara Nabi Muhammad SAW dizalimi urusannya apa? Agama. Terus seolah-olah kita ini merasa kita ini harus membalas melebihi balasan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwahnya tidak diterima dan ketika beliau dizalimi. Maka kita ini ingin membalas kezaliman orang dengan balasan yang besar, sementara apa yang dia zalimi itu sifatnya masalah duniawi. Yang levelnya itu level di bawah telapak kaki kita. Level dunia ini itu di bawah mana? Hah? Telapak kaki kita. Kenapa saya bilang dunia ini di bawah telapak kaki kita? Dunia itu berasal dari kata dani. Artinya rendah, murahan, hina. Makanya kalau kita meludah kemana? Ke bawah. Yang kita ludahin apa? Ini dunia ini tempat kita junjung di atas atau tempat kita berpijak? Pijak, ini dunia. Aspal itu bahasa Arab.
Asfal itu artinya paling bawah. Nah, poinnya adalah bahwa apapun yang kita dapatkan dari orang lain, serahkan balasan dia kepada Allah SWT. Udah itu aja. Kalau kita balas, kadang nggak bisa tidur nanti kita. Ya, ini penting sekali. Biarkan, serahkan, fadarni, ambil itu. Kalau seandainya Allah bisa berkata kepada kita, Julham, kamu dizalimi kan? Biarkan aku yang membalasnya nanti. Hanya saja kita tidak dengar perkataan Allah Ta'ala. Tapi hati seorang muslim sudah paham. Karena Allah ini berkata, dalam Al-Quran Allah yang mengatakan. Ini kan perkataan Allah SWT. Kalau kata ulama-ulama sekarang ini, Al-Quran ini surat cinta dari Allah kepada orang-orang mukmin. Ya, karena Allah SWT katakan, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Apa arti rahmah? Sayang. Allah turunkan Al-Quran sebagai bentuk sayang Allah kepada kalian. Ini dia. Maka tidak pantas kita membalas kezaliman orang yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya agama saja, itu diminta oleh Allah, biarkan Allah yang balas. Maka ketika kita sudah paham ini semuanya Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, langkah yang harus kita lakukan itu apa? Ya, kalau kita sudah paham bahwa udahlah, semuanya biar Allah yang balas. Ini penting tuh dipahami. Ini muamalah dalam hidup. Saya sudah sampaikan kemarin. Jangankan orang-orang yang nggak suka sama kita, ini orang-orang yang satu pengajian sama kita aja suka menyakiti kita pun ada kan. Kalau bisa pun kita doakan cepat mati aja lah kau, supaya aku nyaman ngaji. Nggak ada kau enak aku ngaji, ada kau gelisah aku. Nah ini jangan sampai ada ini. Tapi ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah supaya ini hilang, serahkan sama Allah, biar aja. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita paham, kita serahkan semua hukuman sama Allah Ta'ala, kita biarkan semuanya apa yang Allah lakukan kepadanya, udah terserah Allah SWT. Yang kedua, sebagai faedahnya adalah, ya sabar. Sabar kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sabar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah kamu atas apa yang mereka ucapkan kepadamu. Mereka memfitnahmu, ya udah sabar aja. Mereka menjelekkan kamu, sabar aja. Mereka merepet-merepet sama kamu, sabar aja. Mereka menzalimu, sabar aja semua, biar aja, sabar. Wasbir ala ma yaqulun. Dan memang surga itu dipenuhi sama orang-orang yang sabar. Itu ada kata dzalika bima sabartum. Itu semua yang kalian dapatkan di surga karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, dan surga itu adalah sebaik-baik balasan atas kesabaran kalian. Masya Allah. Makanya orang yang sabar ini gak ada balasan selain surga. Makanya sabar berat atau ringan tuh? Berat, orang balasannya surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yulaqqaha illa alladziina sabaru. Enggak bisa orang-orang melawan keburukan, kezaliman orang itu dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Jadi sabar, ambil pahala aja. Wasbir ala ma yaqulun. Dan saya sampaikan kemarin, supaya kita kuat sabar menghadapi kezaliman yang kita dapatkan dari orang, kita harus banyak apa? Dua itu. Tasbih dan bid'ah itu. Kemarin kita bahas tentang keutamaan. Inilah dia. Ilmu itu paling cepat lari. Dari ikat pun lupa ngikatnya di mana. Kemarin keutamaan sujud, kan ada saya bacakan Al-Quran itu. Keutamaan sujud, salah satunya adalah menguatkan hati kita supaya sabar menghadapi kezaliman dan ucapan orang lain. Wasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Bersabarlah kamu atas apa yang mereka ucapkan kepadamu dan banyaklah bertasbih dan jadilah kamu orang-orang yang sujud. Jadi banyak sujud, insyaallah Allah SWT akan selamatkan kita dari hati yang sempit nih. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini sempurna membiarkan balasan orang-orang yang menzalimi kita kepada Allah? Yang pertama sabar. Kemudian yang kedua, cari pahala. Cari pahala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah sering saya ceritakan ini.
Tapi setidaknya jadi apalah, jadi pelajaran bagi kita. Terkadang saya pribadi aja suka terfitnah dengan ini loh. Demi Allah saya katakan suka terfitnah dengan ini. Tapi begitu terkadang sudah terlampiaskan, baru timbul penyesalan. Apa itu? Tiba-tiba kita lagi duduk, kan ngobrol-ngobrol sama kawan, teman-teman cerita. Tiba-tiba ada yang ngomong, Ustaz, ada pula yang bilang itu. Dia bilang Ustaz gini, Ustaz gitu, Ustaz gini, segala macam. Tiba-tiba gimana perasaan? Hah? Ya. Ini saya rasakan. Terkadang saya terfitnah dengan ini, nggak tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu diselamat hati daripada saya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita dari fitnah ini. Kita pengennya apa? Balas. Terkadang pun sampai kita bilang, memang nggak ada otak deh itu. Macam betul aja dia. Gitu-gitu kan? Berarti kita tidak sabar. Berarti kita nggak nyari pahala di situ. Al-Hasan Al-Basri ketika beliau dikisahkan dalam perjalanan hidup beliau tentang zuhudnya, kesabarannya, tingkat Imam Al-Hasan Al-Basri saja nggak selamat dari mulut orang, apalagi tingkat kita ini, Masya Allah. Tiba-tiba ya gitu ngobrol-ngobrol rame-rame, tiba-tiba yang datang Imam Fulan yaktabuka, wahai Imam, si Fulan itu menggibahmu. Dia bilang kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Kalau kita tadi udah bilang hana otak kata orang Aceh, nggak ada otak kata orang Medan, kutubuhkan palanya pula nanti. Kalau di sini suruh dia kemari, berantem pun nggak apa-apa. Nah, gitu kata orang Medan. Itu kan bang, ini kan mata-mata preman sebagiannya. Preman tobat, Masya Allah paten. Nah, terkadang fitnah besar. Tapi kalau beliau enggak senyum, apa kata beliau? Marhaban. Apa arti marhaban? Selamat datang. Hah? Bi ajrin lam a'mal bihi. Selamat datang. Alhamdulillah dengan pahala yang aku tidak perlu capek-capek, susah payah mendapatkannya. Masya Allah. Ini baru mental tinggi sana, bukan mental rendahan tadi. Bisa itu dibuat? Sini. Letaknya di sini. Pelan-pelan. Insya Allah bisa. Itu namanya cari pahala. Sebetulnya kita cari pahala banyak. Sabar, tadi dapat pahala. Kemudian tadi kita nggak membalas, sudah dapat pahala. Yang ketiga, sedekah. Sedekah. Apa hubungannya sedekah dengan orang menzalimi kita? Ada yang tahu? Saya kasih duit 100.000. Hah? Sedekah sama yang zalimi, gak mungkin mau orang. Masa ada, Ustaz, itu dia ngomongin, udah kasih duit 100.000 sama dia nih ya. Mana ada? Ada bagus Ustaz, tapi tidak semua bagus itu benar Ustaz. Masya Allah, syukur. Sedekah, tapi sedekah bukan sedekah biasa. Saya bacakan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Hadis ini kata Syekhul Albani, hadis ini hasan. Ini ceritanya agak sedikit panjang. Enggak apa-apa saya sampaikan ini supaya jadi pelajaran hidup sama kita. Itu apa kita banyak-banyak ngaji tapi hati kita enggak bisa kita kuasai. Capek aja kita menempahnya supaya lembut, tapi toh keras juga. Sekarang Bapak Ibu sekarang ini sudah melembutkan hati dalam proses pengajian ini, kan melembutkan hati. Tapi kalau hati yang lembut ini begitu keluar dari masjid dikeraskan lagi enggak guna juga. Nah, yang paling penting adalah kita bisa menjadikan tauladan bagi para sahabat, orang-orang dulu, supaya kita bisa mencontoh mereka supaya hati kita nggak keras. Ada salah seorang sahabat namanya Ulbah bin Zaid. Ini saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar kisah ini. Saya juga baru tadi malam baca kisah ini. Iya, saya katakan. Nggak tahu lah Bapak Ibu. Terkadang saya ini merasa saya bodoh. Tapi begitu buka buku, buka apa, pas mau menyiapkan kajian nih, tiba-tiba kayak ada yang datang gitu mengilhamkan ini gitu. Itulah ilmu itu. Kalau Allah sudah bukakan pintu ilmu tadi, insya Allah akan datang ilmu itu. Yakinlah. Kuncinya satu, jangan merasa kita ini pintar, dah itu aja. Kalau merasa kita ini bodoh, insya Allah akan bukakan itu. Jangankan ilmu ya. Nanti akan disebutkan istidraj itu apa?
Salah satunya Allah SWT menyebutkan, kalau orang sudah terlalu banyak Allah kasih istidraj, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami akan bukakan untuknya pintu-pintu keburukan semuanya. Ngeri itu. Pintu keburukan dibuka. Itu bagi orang-orang yang dapat istidraj. Masa orang-orang yang mencari hidayah, pintu kebaikan enggak Allah buka, kan enggak mungkin. Maka kuncinya sama kita ikhlas saja niat belajar. Allah akan tambah ilmu itu. Dan jangan lupa, banyakkan baca Rabbi zidni ilma. Ulbah bin Zaid ini orang miskin semiskin-miskinnya di zaman Nabi SAW. Jadi ini Nabi mau perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Disinilah Nabi SAW perang Tabuk 20 hari Nabi SAW menjamak salat. Nah, ini syariat jamak salat itu pada perang Tabuk ini. Nabi SAW 20 hari ke Tabuk, di perang di sana. Sebelum juga perang dalam perjalanan, pokoknya 20 hari Nabi SAW menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Nah, itu dijamak syariat di situ. Jadi Nabi SAW mengumpulkan sahabat seluruh kaum muslimin. Kita mau perang. Diharapkan semuanya bersedekah dengan apa yang dia punya. Ya, kalau kita cerita tentang sedekah-sedekah sahabat kan, bagaimana Umar bin Khattab pernah berusaha untuk menyamai siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah ditanya Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, separuh harta saya kasih, separuh lagi saya tinggal untuk keluarga. Begitu. Dan itu Umar bin Khattab sudah merasa pasti hari ini Abu Bakar kalah sedekah sama aku. Boleh dalam masalah ibadah kayak gini berlomba-lomba? Boleh. Tengoknya kawan sedekah 50.000, masa aku 50.000, 100.000. Boleh, enggak apa-apa. Falstabiqul khairat. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ini hartaku semuanya." Umar terbengong. Dan dikuatkan oleh Nabi sallallahu. Jadi apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Udah. Umar berkata, "Demi Allah, tidak akan berani lagi saya mencoba mengimbangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu." Dari sini fadl Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangankan Nabi, sahabatnya semuanya pun yang merasa kepedean paling dekat sama Nabi, mereka pun begitu tersebut nama Abu Bakar mundur, teratur sikit-sikit tahu diri. Itu sahabat. Jadi Ulbah ini begitu dengar Nabi minta untuk kumpulkan apa? Donasi bahasa kita. Ini malam ini. Maka dia pulang. Tahajud satu malaman, tahajud sholat satu malaman penuh, nggak tidur sampai subuh, dan dia menangis. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, semua manusia, semua orang bersedekah dengan harta mereka. Aku nggak punya, ya Allah. Aku nggak punya apa-apa yang bisa aku kasihkan untuk agamamu ini. Sedikit pun nggak punya, apapun nggak punya." Dan dia menangis terus berdoa kepada Allah SWT, mencela dirinya. Sedih dia, nggak punya apa-apa. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, saya ingin bersedekah tapi saya nggak mampu, maka saya bersedekah terhadap diri saya." Artinya saya yang saya kasih, saya yang saya sedekahkan. Apa maksudnya? Dia berkata, "Siapapun yang menzalimi aku dengan hartaku, siapapun yang menzalimiku dengan jasadku, dan siapapun yang menzalimiku dengan harga diriku, semuanya sudah kumaafkan malam ini, ya Allah. Itulah sedekahku." Cuma itu aja. Berarti dia sedekah apa? Hah? Sedekah memaafkan semua kesalahan orang. Kemudian selesai sholat subuh, Nabi SAW mengumpulkan lagi sahabat. Nabi berkata, "Ainal mutasaddiqul barihah?" Siapa yang tadi malam mana yang tadi malam sedekah itu? Karena maksudnya tengah malam saat orang-orang tidur, mana orang yang sedekah tengah malam tadi? Nabi nyari dan Nabi tahu itu siapa. Nabi cari perhatian aja ini, mencari perhatian sahabat. Dia orang nggak ada yang ngaku karena sedekahnya nggak tengah malam, udah sedekahnya itu mau pagi-pagi ini gitu, habis subuh ini. Tapi Nabi sudah mengatakan tadi malam ada yang sedekah. Siapa orangnya? Gak ada yang ngaku. Sampai 3 kali. Siapa orang yang tadi malam sedekah? Dan siapa orang yang tadi malam sedekah?
Kemudian Nabi SAW berkata, sahabat nggak paham, siapa yang tadi malam bersedekah dengan dirinya? Itu kata Nabi SAW. Maka Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Sahabat bingung, ini orang apa maksudnya sedekah dengan dirinya? Sedekah dengan harga diri kalau bahasanya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apa yang kamu sedekahkan tadi malam? Kan dia berkata, ya Rasulullah, saya sedekah dengan memaafkan setiap orang yang menzalimi saya pada harta saya. Yang kedua, saya maafkan semua orang yang menzalimi saya pada fisik saya, jasad saya. Dan yang ketiga, saya telah maafkan semua kesalahan orang yang telah menzalimi saya dalam masalah harga diri saya, yang telah menjelekkan saya, menceritakan keburukan saya, menghibah saya, mengejek saya, menghina saya, merendahkan, semua saya maafkan. Apa kata Nabi SAW? Wallahi qad qabalallahu sadaqataka. Wallahi qad qabalallahu sadaqataka. Wallahi qad qabalallahu sadaqataka. Ya. Kata Nabi SAW beliau mengatakan, demi Allah, Allah telah menerima sedekahmu. Allah telah menerima sedekahmu dan Allah telah menerima sedekahmu. Subhanallah. Terus turun ayat Al-Quran menceritakan tentang ini. Turun ayat Al-Quran, tapi saya tidak bisa sebutkan ayat berapa, lupa. Intinya ayat itu berkata, la yajiduna ma yunfiqun. Mereka enggak mendapatkan apa yang bisa mereka sedekahkan. Terus apa yang terjadi? Mereka menangis karena enggak bisa sedekah. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah sahabat tadi ini, bahwa kalau kita nih enggak bisa bersedekah dengan harta kita, sedekahlah dengan perasaan kita ini. Makanya malu kita sama sahabat Nabi. Yang pertama saya katakan, kita dizalimi orang bukan masalah agama. Kita pengennya balas dengan yang sangat berat sama dia. Yang kedua, kita nggak sabar. Dan yang ketiga, udahlah kita malah sedekah. Dan kita juga nggak banyak sedekah tentang memaafkan kesalahan orang. Maka belajar dari siapa dari nama sahabat nih? Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini kisah yang perlu saya sampaikan supaya kita mengaca diri, Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak sebetulnya faedah yang mesti kita ambil. Sedih kita dengar kisah ini, Masya Allah. Bagaimana dia sedih gak dapat sedekah, tapi dia tahu diri, saya gak bisa banyak sedekah, maka saya minta kepada Allah SWT agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dengan cara memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wallah alam, itu faedah dari kata fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sanastadrijuhum, kami akan mengistidraj mereka. Istidraj itu ibarat kita main apa itu? Layangan. Main layangan itu kan kita apa namanya? Kita ulur aja. Kalau bahasa anak Medan, kasih poin aja. Kasih poin aja, biar aja dulu. Nanti baru kita hajar. Selain gitu kan, kasih poin. Itu makna istidraj. Apa namanya? Secara umum, bahwa Allah biarkan dan Allah biarkan, nanti di hari kiamat Allah akan berikan azab yang berat. Nah, saya bacakan hadis Nabi SAW tentang istidraj. Ini yang saya katakan tadi, hampir semua orang tidak selamat dari namanya istidraj, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diberikan hidayah itu, amin. Rasulullah SAW bersabda dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu melihat Allah Ta'ala memberikan fasilitas kenikmatan hidup kepada seseorang sementara dia terus bermaksiat, fa innama huwa istidraj, ketahuilah bahwasanya itu namanya istidraj. Sampai saya sampaikan dalam khutbah Idul Adha saya, kalau Bapak Ibu mendengarkan, kan saya share kemarin. Salah satu bentuk istidraj seorang muslim adalah dia tidak soleh, sholat pun enggak, apalagi baca Quran, apalagi zikir, apalagi yang lain, sholat wajib pun enggak, tapi dia punya anak yang soleh, bisa baca Quran, hafal Quran, sekolah di pesantren,
Itu namanya apa? Istidraj. Dia cuma bisa bangga, tapi dia lupa bersyukur. Hingga akhirnya kebanggaan itu malah membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Istidraj. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Ngeri kita ini istidraj nih. Dosa yang kita buat terus, kita buat dosa itu. Tapi apa yang kita inginkan, masalah dunia, nikmat tercapai terus. Itu namanya istidraj. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan apabila ada seorang hamba yang dia berbuat maksiat, Allah memberikan apa yang dia inginkan, terus dapat. Ketahuilah bahwasanya itu istidraj. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an, surah Al-An'am ayat 44. Hatta falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka sudah melupakan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuknya semua bentuk kenikmatan dunia dan semua dosa-dosa Allah bentangkan kepadanya dan dia nyaman dengan dosa itu. Berarti sudah mulai apa? Diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika sudah dibukakan semua pintu-pintu keburukan dan semua pintu-pintu kenikmatan dunia dibukakan, semuanya dapat? Hatta idza farihu. Apa arti farihu? Ketika dia sudah bahagia, hidupnya enak, nyaman, dosanya banyak, hartanya banyak, hidupnya bahagia, akhadnahum baghtah. Kami ambil secara tiba-tiba. Maksudnya apa? Mati dia, meninggal dalam keadaan sedang dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Istidraj. Tadi kan saya bilang, hukuman terberat yang Allah berikan kepada hamba apa tadi? Istidraj. Mana dalilnya? Kita lihat nih. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ini kurang ajar betul ini laki-laki. Apa katanya? Ana rajulan min Bani Israel qala ya Rabbi kam a'sika wa anta la tu'aqibni. Saya kira di zaman sekarang udah enggak berani orang ngomong kayak gini ya. Yang Bani Israel itu yang jogal kali. Apa kata dia? Ya Allah, berapa banyak aku berbuat maksiat kepadamu, enggaknya kau hukum aku juga? Gimana kita bilang ya? Kalau kata orang Medan, camane kita bilang orang ini. Kita apakan kalau ada orang kayak ini coba? Ya Allah, berapa banyak aku bermaksiat kepadamu, enggak juga kau hukum aku? Yang katanya enggak sholat kena ini, yang katanya enggak itu, yang katanya enggak puasa kena ini, enggak juga. Aku makan riba aman, aku enggak puasa aman, enggak sholat aman, mencuri aman, walaupun kena CCTV aman juga, enggak kena tangkap, enggak dihukum-hukum juga. Qala, Nabi berkata, fa'ahallahu ila nabi zamanihim an kullahu kam min uqubatin li alaika wa anta la tash'ur. Masya Allah. Kemudian Allah berkata kepada Nabi pada zamannya, sampaikan sama orang yang ngomong tadi itu, berapa banyak sudah kuberikan hukuman kepadanya, tapi dia nggak terasa kalau aku sedang menghukumnya. Nah, itu deh. Apa hukuman yang dimaksud itu? Hah? Istidraj. Maksiat banyak, hidup enak. Ini hatinya sudah mati. Kemudian Allah berkata, Inna jumuda ainaika wa qasawata qalbika istidrajun minni uqubatan law aqalta. Allah berkata, sesungguhnya air mata yang kering dan hati yang keras itu adalah istidraj dariku, kata Allah. Dan itu adalah hukuman kalau kau berakal. Pakai ini kalian, orang-orang yang berbuat maksiat, hidup senang, hati keras, air mata kering. Itu tanda-tanda istidraj. Kapan terakhir kali nangis? Kapan terakhir kali nangis takut kepada Allah? Kapan terakhir kali nangis
karena dosa-dosa. Bukan nangis karena orang meninggal. Bukan nangis karena ada yang sakit. Bukan nangis karena musibah yang kita hadapi, bukan. Tapi nangis karena takut kepada Allah dan karena dosa yang sudah banyak, atau menangis ketika ada kisah-kisah yang menginspirasi kita dari kisah-kisah para sahabat atau Nabi SAW. Kalau udah kering air mata kita ini, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tanda-tanda kita ini sudah apa? Mustadraj kita ini. Kita ini sudah diistidratkan oleh Allah SWT. Itu hukuman berat. Sampai-sampai Allah tadi berkata, kalau kamu berakal, kamu gak pikirkan itu, kamu sudah dapat istidrat, itu hukuman berat. Kalau kamu melakukan maksiat terus dihukum, kamu merasakan sakitnya hukuman itu, dihukum oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan hidup, kesakitan segala macam, itu justru membuat dosa-dosamu diapain? Dikurangi. Tapi kalau ini, mana cara mengurangi dosanya? Nggak ada. Ibadah tidak, maksiat iya, musibah tidak dapat. Dari arah mana dosa bisa dikurangi? Maka inilah yang disebut dengan hukuman terberat yang saya katakan tadi. Ini dan ini, kalau dulu kata pepatah-pepatah Indonesia mengatakan, tapi ini agak lebay. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau ini lain. Dari mana datangnya istidraj? Dari sini naik ke mata. Istidraj itu diawali dengan hati yang keras. Kalau sudah hati kita keras, nggak lembut, ini air mata ini mau pura-pura nangis, kita paksa nangis pun nggak akan keluar itu air matanya. Dan nikmat terbesar seorang muslim yang Allah berikan kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan riqqatul qalb, yaitu hati yang lembut dan air mata yang gampang menangis. Ciri-ciri sahabat Nabi SAW itu kalau Allah kisahkan dalam Al-Quran itu, yakhiruna lil athqani sujjadan yabkun. Mereka itu ketika mengingat tentang Allah Ta'ala, mengingat tentang dosa-dosa mereka nanti sholat, ketika sujud apa yang terjadi? Air matanya? Maka sujud itu jangan buru-buru. Saya sudah merasakan, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, masa paling gampang kita menangis adalah ketika kita sedang sujud. Kalau sujud pun kita nggak bisa nangis, Bapak Ibu, kita sudah bisa menangisi hati kita yang sudah mati ini. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, apa sebab hati kita kok bisa mati? Perlu kita cari tahu, karena dari sini naik dia ke atas, bukan kemari. Dari sini kemari itu lebay. Tapi dari sini kemari, kalau udah keras ini, Allah menggambarkan hati. Kita paham hati ini kan, tahu hati kayak mana bentuknya kan. Kalau dipegang, dicucuk gini bisa, bukan bekas lagi, bisa bolong dia. Hati kemarin kan baru kurban kita kan. Gimana hati lembu itu? Coba diremas gini, apa yang terjadi? Hancur. Sampai sebegitu lembutnya itu hati Allah gambarkan. Tapi dalam Al-Quran Allah gambarkan hati itu bisa lebih keras daripada batu. Ya Allah ya Rabbi. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Bahkan Allah katakan, kemudian hati mereka menjadi keras. Fahiya kal hijarah, kerasnya seperti batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras lagi daripada batu tadi. Ini hati kita ini. Makanya kalau kita bilang kok ada orang nggak punya perasaan kayak dia, itulah manusia. Nggak punya hati kata orang kan, itu berarti sudah keras. Makanya ulama-ulama dulu kalau dia udah nggak bisa nangis dalam sholatnya itu udah was-was mereka, udah takut. Kenapa? Ini berarti hatiku sudah mulai keras, mulai kena istidraj. Nah sekarang kita butuh tahu Bapak Ibu rahimakumullah. Allah aja bilang batu itu kalau ditetesi air lama-lama bisa bolong. Hati itu nggak bekas sama sekali, nggak ada bekasnya. Maka yang perlu kita jaga dalam hidup ini adalah hati kita ini, hati ini. Makanya ibu-ibu nanti nggak akan mendengarkan omongan yang nggak enak kalau ibu berkawan sama orang yang hatinya bagus. Ini mulut ini bisa lebih pedas daripada cabai rawit masih kalah. Apa yang besar-besar tuh? Itu dia. Abang saya kan paham yang gini-gini ya kan. Itu karena apa? Karena hati kita rusak. Sentral semua di sini.
Sebab pertama, hati kita bisa menjadi keras. Satu, karena kita jarang berzikir. Jarang zikir, keras hati kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 142. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang suka berpaling dari mengingatku, artinya enggak banyak berzikir, lupa zikir. Ada ukuran standar. Ukuran standar zikir yang paling ringan yang diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dilakukan, maka ini orang sudah termasuk dari orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ada yang tahu apa ini? Enggak, saya kasih duit 100.000. Lupa bawa dompet rupanya aku. Iya. Apa itu? Pernah dengar? Siapa yang melakukan ini dan ini, maka Allah telah menetapkan dia sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sudah sangat banyak. Ini suami istri nih, yang belum menikah belum dapat nih. Alhamdulillah. Tapi tidak semua suami istri pun mengamalkan ini pula. Agak payah soalnya, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, apabila ada seorang laki-laki bangun di malam hari, dia bangunkan bojonya, istrinya, untuk apa? Salat bersama rakaatain. Apa artinya? 2 rakaat saja. Habis itu apa? Tidur lagi. 5 menit lah ya, 2 rakaat. Apalagi kalau suaminya enggak panjang-panjang bacaannya. Pasukan 3 kul yang dia baca, senanglah istrinya itu kan, cepatlah salat. Apa kata Allah, kata Nabi sallallahu, kutiba, mereka berdua ditetapkan oleh Ta'ala minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Maka Allah tetapkan mereka berdua di antara orang-orang yang laki-laki banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau saya suruh angkat tangan, enggak mungkin nanti ria katanya. Tapi saya khawatir enggak ada yang buat kayak gitu. Ada, alhamdulillah, Masya Allah. Bahagianya lah ibu-ibu punya suami yang kayak gitu, Bu. Dan bahagianya bapak-bapak, para suami yang punya istri yang mau diajak sholat malam. Makanya kan sederhana kita ini. Sering saya sampaikan dalam kajian-kajian tausiah nikah gitu kan, bahwa laki-laki itu punya kewajiban untuk menjadikan istrinya salehah. Istri itu berkewajiban untuk membantu suaminya menjadi orang saleh. Ini dia dua-dua, ya. Maka banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak mentadabbur Al-Quran, banyak memahami ayat-ayat Al-Quran artinya apa dengan menghadiri kajian-kajian seperti ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya boleh bertanya, dari apa yang saya sampaikan di awal dari sampai sekarang barusan ini, kan banyak menyentuh hati kan. Inilah dia bahagian dari bentuk zikrullah ini. Kemarin hari Sabtu subuh semalam saya ngisi kajian rutin di Stabat. Ada yang nanya, Ustaz, apakah duduk di masjid setelah sholat subuh ini sampai waktu syuruk ini seperti kan kita ngaji seperti Ustaz, ini bahagian dari zikrullah? Apa kita jawab? Iya, ini zikrullah. Zikir itu macamnya banyak. Majelis ilmu, zikir. Karena Nabi SAW tadi saya sebutkan, apabila kalian melihat taman surga, maka datanglah kalian ke situ. Dan sahabat nanya, Rasulullah, taman surga itu apa? Apa kata Nabi SAW? Majalisul zikir, yaitu majelis-majelis zikir. Tapi bukan majelis-majelis zikir berjamaah, itu bukan. Tapi ini dia. Ayat Al-Quran dikaji, hadis Nabi SAW disampaikan, hukum-hukum disampaikan. Ini namanya majelis zikir. Ini dalil. Baca Quran pun zikir. Tasbih dan lain sebagainya itu juga bahagian dari zikir. Dan zikir itu banyak macamnya. Dan zikir ini, zikir majelis ilmu ini adalah zikir terbaik untuk membuat hati kita menjadi lembut. Subhanallah, saya kisahkan tadi kisah sahabat yang nggak bisa sedekah tadi. Terlihat oleh saya, ada dari sebagian bapak ibu matanya berkaca-kaca,
mengeluarkan air mata, dan ada juga yang matanya gini-gini. Ngantuk ada juga. Tapi ya setidaknya membuat hati kita menjadi lebih apa namanya? Lembut, pelan-pelan. Ya, jadi yang pertama, sebab hati kita ini apa tadi? Keras. Itu istidraj, itu datang pelan-pelan, itu sebabnya karena kita lalai dengan zikir. Apapun bentuknya lah. Karena Allah tadi katakan, siapa yang lalai dari zikir kepada aku, kata Allah Ta'ala, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dongka. Dongka itu artinya ya tadi, nggak bisa merasakan nikmatnya menangis saat sholat itu bagaimana, nggak bisa merasakan nangis saat berdoa minta ampun kepada Allah itu bagaimana, nggak bisa merasakan ketenangan duduk ketenangan duduk saat baca Quran, itu nggak bisa, itu kehilangan, itu namanya dongka tadi. Bapak Ibu pernah kan baca Quran itu terus, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang harus dikerjakan, tapi nggak rela ninggalkan baca Quran, kayak masih belum puas. Itulah nikmatnya ibadah. Kalau sudah pernah dapat itu, alhamdulillah, jaga itu, berarti hati kita nggak keras. Nah, ciri-ciri hati yang keras adalah setiap kali duduk di ibadah gelisah. Pengajian belum siap, udah mau pulang aja bawa. Itu contoh ciri-ciri. Sholat berjamaah maunya cepat, imannya lambat sikit. Kau gimana kau jadi imam? Sabar kami ini lama kali, sujud kau kalah bantu. Kita ini kalau nyaman terhadap sesuatu, mau lama-lama di situ atau mau buru-buru meninggalkan ya? Lama-lama di situ. Ibarat kita duduk di ruangan yang ber-AC, panas, seri, sumuk kalau bahasa kita, duduk itu kan nyaman kita. Begitulah tadi. Bagaimana Nabi SAW manggil Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ini enggak cepat ya, jangan lama-lama. Cemana ya? Terbalik dia dah. Dunia. Yang kedua, sebab hati ini keras. Dosa ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuhu. Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin, kita ini mukmin, apabila dia berbuat dosa, maka satu titik hitam nempel di hatinya. Jadi kalau 2 dosa, 2, 3, terus sampai hatinya apa? Hitam. Hati hitam tanda apa? Mati, keras. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in taba wa naza'a wastaghfar, apabila dia bertaubat dan dia meninggalkan dosa tadi dan dia beristighfar, 3, taubat, meninggalkan dosanya dan istighfar, saqala qalbuhu, hatinya kembali menjadi bersih. Wa in zadat, apabila dia menambah istighfarnya, dia menambah taubatnya, dia menambah artinya meninggalkan dosa-dosa tadi, maka semakin bersih. Sebaliknya, apabila dia tambah dosanya, semakin buat dosa, terus buat dosa, maka hatinya bukan hitam lagi. Rasulullah SAW baca surat Al-Mutaffifin, kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ron itu artinya sudah. Ron itu ibarat Bapak Ibu punya telinga ini, supaya nggak bising itu dikasih apa? Sumbatan ini, supaya nggak dengar apa-apa. Itulah dia udah. Dia datang ke pengajian dinasihatkan, enggak juga. Dia buat salah dinasihati, enggak juga. Diingatkan, enggak juga. Semuanya enggak. Itu sudah namanya rona. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ini karena dosa. Maka kita ini ketika semakin kita berbuat dosa, kita sudah membuat hati kita semakin keras. Itu ya, ini saya persingkat. Ini ada perkataan salah seorang ulama salaf namanya Al-Muhasibi. Dia berkata, "I'lam
Anna dzunub, ini berkaitan dengan dosa tadi ya. Anna dzunub turithul ghaflah. Ketahuilah bahwasanya dosa itu mewariskan lalai. Makanya semakin orang azan berkumandang kok enggak mau dia sholat. Karena sudah terlalu banyak buat dosa. Ada pengumuman, hadiri kajian ini, kajian ini, kajian ini, banyak di mana-mana, dekat rumah pun enggak datang juga. Kenapa tidak bisa fokus dia? Artinya terus lalai saja karena dosa. Jadi pertama dosa itu mewariskan kelalaian. Wal ghaflatu turithu qaswah. Dan lalai itu membuat hati kita menjadi keras. Yang ketiga, wal qaswatu turithul bu'd minallah. Dan hati yang keras itu akan mewariskan kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'du minallah yurithun nar. Dan jauh dari Allah mewariskan apa? Neraka. Mana ada orang jauh dari Allah masuk surga? Kalaupun ada itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa orang itu gampang keras hatinya dan hatinya enggak lembut? Sebabnya ini yang ketiga adalah karena sudah terlalu sibuk dengan dunia. Allahu Akbar. Inilah kita. Kayaknya kalau kita ngaji dari jam 6 sampai jam setengah 8 itu udah hebat kali kita ini beribadah ya. Kita lupa main game 2 jam. Kita lupa karaokean 2 jam baru 30.000. Ya, 30.000 karaokean tuh. Woi, mana tukang karaoke? Oh, enggak tahu, Masya Allah. Ya lah, Ustaz Ridho enggak pernah karaoke. Mancing. Saya kalau mancing banyak istighfar, Pak, makanya dapatnya besar-besar. Ya, yang mancing-mancing yang banyak-banyak kegiatan kosong itu istighfar. Istighfar, astagfirullah, 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 subhanallah. Ya enggak apa-apa, enggak dapat pahala. Enggak payah. Ya kan? Tahu anjar dia enggak payah dapat. Jauh dari sibuk dengan dunia ini membuat kita lalai dengan akhirat. Itu membuat hati kita mati. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata, wa inna qaswah wa ghaladul qalbi atau qulub fi alfidadain. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya hati yang keras dan hati yang kasar itu disebabkan pada al-fidadain. Saya juga nggak bisa mengartikan fidadain itu apa artinya, tapi saya baca penjelasan ulama. Arti fidadain adalah al-istiktharu minal ibil wal mal, yaitu terlalu sibuk memperbanyak onta dan harta. Karena dulu kan harta yang paling paten apa? Onta, kendaraan. Sibuk aja memperbanyak dia itu, cari harta hingga akhirnya sholat dikerjakan tapi sholatnya last minute semua. Kalau nggak last minute, super cepat, atau sholatnya kepala yang ngadap ke badan yang ngadap kiblat, kepalanya ngadap ke belakang. Gimana itu? Maksudnya apa? Hatinya di luar masjid. Lagi sholat aja cepatlah sikit ini, habis ini mau jumpai customer ini, mau ini pula, ini lama kali ini dah apa ini nanti, jangan sampai lewat dia nggak ada duit kita sama dunia, pikirkan. Itu hati, seharusnya sholat itu membuat hati kita menjadi lembut. Itu balik, sholat malah kita tempat menghayal apa strategi yang paling paten untuk dapatkan pekerjaan yang lebih paten lagi, bagaimana cara supaya mengumpulkan harta lagi, ngayal ini dah. Tapi jangan sampai ada orang ngayal pas sholat kayak mana supaya bisa nikah lagi. Bahaya lah pas sholat ngayalnya. Aduh. Hati-hati ya. Alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir. Ya Allah. Ayat ini pahami Bapak Ibu. Ayat ini ngeri nih. Alhaakumut takatsur. Alhayulhi dalam bahasa Arab membuatmu terbuai, terlena. Apa lagi istilahnya itu? Enggak terasa, enggak sadar. Ya udah semualah. Mengumpulkan harta itu membuat kamu lupa diri, lupa waktu sholat, lupa ibadah, lupa zikir, lupa semuanya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur dan mati baru teringat. Nanti begitu dia mati, ya Allah berikan aku waktu sebentar saja supaya aku banyak sedekah, baru ingat dia. Hati-hati itu ya. Yang keempat, sebab hati kita menjadi keras. Saya kira terakhir nih ya.
adalah apa? Tiga hal yang membuat hati kita bisa keras. Ini enggak dilarang, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan pada 3 hal ini, keras nanti hati kita. Ya, ini kita cepatkan aja nih ya. Ini salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan ini benar memang. Ini benar semuanya. Ini ulama tidak memungkiri, dan nasihat-nasihat ulama adalah menjauhi 3 hal ini secara berlebihan. Bukan enggak boleh. Ingat ya, bukan tidak boleh. Yang pertama, inna nafsa idza ja'at wa atishat safal qalbu wa raqqa. Dua, sorry enggak jadi 3, 2 aja. Oh 3, maaf. Yang saya baca tadi yang bawah ini yang atas. Ini perkataan Fudhal bin Iyad, salah seorang ulama salaf. Beliau mengatakan, "Thalatha khisal." 3 kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti apa ini? Terlalu sering. Sekali-sekali gas terus, enggak apa-apa. Sering-sering. Thalatha khisal tuksil qalba. 3 kebiasaan yang membuat hati menjadi keras. Yang pertama, kathratul akal. Saridu artikan. Banyak makan. Terlalu banyak makan. Ini memang Imam Syafi'i saja pun dicela sama anaknya Imam Ahmad karena begitu datang ke rumah Imam Ahmad banyak makan, dicela. Masa ulama besar banyak makan, untung aku nggak gemuk. Masa ulama besar banyak makan, jadi ditanya sama bapaknya. Bapaknya kan Ahmad bin Hanbal. Ayah, ini yang engkau puja-puja selama ini, engkau katakan dia ulama besar, dia orang adab, orang berilmu, berakhlak, ini tengok makannya kok banyak kali. Kok kayak gini nih? Gak mungkin dia ulama kayak gini nih. Ketika ditanya, ternyata ada sebab. Sebabnya adalah dia yakin bahwasanya apa yang dia makan itu pasti halal karena dari orang yang benar-benar saleh. Dia kebanyakan ada banyak keberkahan. Saya mencari keberkahan dari makanan ini karena betul-betul dari harta yang halal. Kan nggak mungkin seorang Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang zuhud terhadap dunia, kalau ibarat kita ini nasinya ada 1 butir yang haram di situ, nggak mungkin. Kan gitu, maka banyak makan. Nah, jadi ibu-ibu kalau pastikan suami ibu ini halal nafkahnya, jangan banyak kali ya. Nanti bisa, ya. Kalau kita makan kekenyangan gimana coba? Malas, ngantuk. Ya ngantuk pun nggak hanya kekenyangan aja bu, dengar pengajian pun kadang ngantuk juga. Tapi nggak apa-apa, dapat pahala. Banyak makan tuh memang, kalau kata ulama dulu, al-bitonatu tudhibul fitnah. Perut yang kenyang, perut yang selalu kenyang itu akan membuat kecerdasan menurun, berkurang. Makanya para ulama dulu banyak apa mereka? Saum. Itu dia. Makanya kami juga di pondok itu saya sugesti anak-anak banyak puasa kalian, puasa sunnah minimal sehari, seminggu sekali wajib puasa supaya hati ini nggak keras. Karena hati ini akan keras kalau terlalu banyak diisi terus dengan makan, dia akan keras. Hati itu pengaruh besar. Ya, bukan berarti nggak boleh ya. Boleh saja. Yang kedua, kathratun naum. Banyak tidur, banyak turu modal aja kerjanya. Tidur aja. Kalau nih Pak. Banyak tidur ini juga membuat hati keras. Banyak makan buat ngantuk. Ini satu paket ini udah gawat lah pokoknya ini. Makanya kalau banyak makanan bagi-bagilah sama kami ini. Kalau kata Nabi, makanan 1 porsi bagi cukup untuk 2, makanan 2 porsi untuk 4 dan seterusnya. Kalau kata sahabat, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu wa nantahi qabla an nashba'. Ini makan yang paling nikmat ini dia. Dan sebetulnya kita udah merasakan, cuma terkadang namanya apa ya? Ya nafsu lah kita bilang. Kata sahabat itu, makan sebelum lapar, selesai sebelum kenyang. Pernah makan gantung. Ibu-ibu di rumah lagi lapar-laparnya gitu kan, lapar lah, makan malam begitu buka tengok ya tinggal segini, tapi dimakan kayak mau kurang, nggak ada apa-apa lagi, udah. Itulah nikmatnya makan. Atau saya contohkan lagi, makan 1 piring habis, terus kemudian hasrat mau tambah kan,
Begitu tambah yang kedua, rasanya sama atau beda dengan yang pertama? Beda. Itulah nikmat. Selesaikan coba sekali-sekali, stop aja. Jangan sering-sering, nggak apa-apa. Yang penting selesaikan sekali-sekali itu. Itulah nikmatnya. Maka insya Allah hati kita terjaga. Jaga itu. Ini perkataan para ulama kita. Yang ketiga, wa kathratul kalam. Apa artinya, Bu? Banyak cakap. Kalau kata anak muda, bacot. Banyak. Itu bahasanya enak ya. Banyak cerita. Banyak cerita. Oh, cerita aja. Kurangi banyak cerita. Minimal kalau kata para ulama dulu, aslim taslam. Banyak diam selamat. Orang yang banyak cakap ini, banyak cerita di sana kemari, itu dia nggak akan selamat, dia menyakiti orang. Titik. Nggak ada pokoknya selamatnya. Ya, 3 hal ini. Insya Allah kalau kita amalkan, hati kita nggak keras. Minggu depan kita bahas bagaimana cara melembutkan hati kita ini kalau udah keras itu. Sekarang udah nggak sanggup. Tahun depan lah. Tahun depan. Minggu depan insya Allah. Ingatkan saya minggu depan bagaimana cara melembutkan hati. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya. Baik Bapak dan Ibu rahimahullah, ada yang ingin bertanya, khususnya Ibu atau Bapak langsung saja yang ingin bertanya, pakai kertas boleh atau menggunakan langsung mikrofon. Ibu ada pertanyaan? Gak ada. Bapak? Gak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada, saya pun buru-buru ini. Bacakan aja. Assalamualaikum Ustaz, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Ustaz, bagaimana cara menghindari terhindar ujub? Ya, menghindari terhindar dari ujub. Mengingat ujub sangat halus dan tersembunyi, seperti sebuah pasir hitam yang terimpit oleh 2 batu hitam dan berada di dalam rekatnya malam. Masya Allah. Jadi bagaimana cara menghilangkan ujub? Baik. Ada lagi, Bu, Pak? Itu ada belakang, Ustaz. Mana? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, kita seorang istri wajib untuk menjadi solehah. Nah, kita kan harus membantu suami kita menjadi soleh. Ketika kita mengajak beliau untuk hadir di majelis ilmu, kita nasihatkan, tapi belum juga gitu Ustaz. Apa langkah yang harus kita ambil gitu Ustaz, supaya bisa sama-sama apa misinya itu sama gitu Ustaz. Syukur Ustaz jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Ustaz sudah sama-sama kita dengar bahwa bahagianya seorang istri mempunyai suami yang membangunkan sholat tengah malam. Jadi dia setengah malam langsung tidur dan dia sudah banyak berzikir pada Allah. Dan bagaimana sebaliknya, kalau seorang istri mengajak suaminya sholat dan jemaah tengah malam dan dia menjawab, sibuk kali kau, sholat sendiri, dosa kamu masing-masing. Bagaimana sikap kita seorang istri, Ustaz? Apakah kita ajak terus supaya bahagia, apakah kita diam aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak, Bu? Ada dari bahasa ini bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, gimana cara menasihati orang biar tidak istidroj? Kadang menggunakan bahasa yang santun pun mereka nggak mau dengar. Salam Ustaz. Salam. Ustaz, untuk yang tadi menasihati, apakah saya pernah dengar sesuatu dari ceramah seorang Ustaz bahwasanya memakan sesuatu yang haram dari harta yang haram itu termasuk juga menasihati. Apakah itu juga termasuk Ustaz? Kalau tidak termasuk, apa resikonya jika kita makan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang haram dari harta yang haram juga Ustaz?
Dan satu lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jadi bertanya, apakah ketika kita mendapati seseorang yang kalau kita lihat dia tuh kayaknya nggak nyaman gitu. Maksudnya kalau jumpa dia rasanya nggak nyaman, pasti kita dibully, pasti kita diejek, pasti kita dihina, dicaci maki sebagainya. Lantas bagaimana sikap kita kalau jumpa dia? Apakah boleh istighfar atau kita lapang dada saja, sabar, atau juga ya kita maafkan dan sebagainya? Itu jawabannya semua udah. Itu jawabannya udah. Udah tahu dia. Alhamdulillah. Itu jawabannya udah. Nggak usah ditanya lagi, buat tidak tahu. Alhamdulillah. Oke, baik. Yang pertama, ini kalau saya lihat dari 6 pertanyaan ini, termasuk tadi, ini pertanyaan curhat semua ini. Masya Allah. Gak apa-apa, karena bahagian yang terpenting dalam hidup kita ini adalah keseharian kita. Kalau beres, insya Allah bereslah semua. Yang pertama tentang apa yang disebut dengan istilah i'jabul mar'i nafsuh. Nabi SAW mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mencelakakan manusia. Di antaranya adalah i'jabul mar'i nafsuh, yaitu seseorang ujub terhadap dirinya sendiri. Ujub terhadap dirinya sendiri ini ada 2 bentuknya. Yang pertama, dia ujub berarti pamer terhadap orang lain. Ya, pamer terhadap orang lain. Nah, ini riya. Ini adalah orang yang paling bangkrut di dunia ini. Ya, ini adalah orang yang paling bangkrut di dunia karena dia sudah berusaha maksimal, tapi Allah kasih 0, bahkan minus. Ya, pahalanya kan nggak dapat. Ujub kan, riya itu kan gini. Orang beribadah, contoh, misalnya dia sholatnya kan diperbaiki gerakannya dengan baik, kan berarti kan sudah maksimal betul dia ini. Begitu selesai sholat, dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala, 0. Yang kedua, dapat dosa nggak? Dosa apa? Riya ini syirik kecil. Apakah ada kerugian paling besar melebihi kerugian ini? Dia beribadah maksimal, nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Gara-gara apa? Maka Nabi SAW pernah berkata, hati dengan yang namanya syirik, al-khafi. Khafi itu tersembunyi, sembunyi. Kenapa dikatakan sembunyi? Karena di dalam hati kita. Cuma kita sendiri yang bisa merasakannya, bukan siapa-siapa. Dan kita nggak bisa menilai orang dia itu riya, nggak bisa. Kita hanya bisa serahkan sama Allah SWT saja. Maka Nabi SAW memberikan sebuah contoh. Sahabat bertanya, Rasulullah, syirik khafi itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan syirik khafi itu adalah seseorang sholat, kemudian ada orang melihatnya, maka dia perbaiki sholatnya dan dia lamakan sholatnya supaya orang ujub kepadanya dan dia membanggakan dirinya sendiri. Maka inilah yang namanya syirik khafi, syirik kecil. Nggak dapat pahala dan dapat dosa. Bodoh ini orang seperti ini. Ini namanya ujub terhadap orang lain, riya, pamer. Yang kedua, ujub terhadap diri sendiri. Nggak mengharapkan riya, tapi dia sudah membanggakan di sini bahwasanya dia ini adalah orang yang paling banyak ibadahnya. Dia sudah banyak ibadahnya, sudah banyak pahalanya, maka merasa percaya diri bahwasanya dia pasti masuk surga. Bahaya ini. Bahaya. Karena surga itu bukan Allah beri dengan banyaknya ibadah kita. Tapi surga itu Allah beri dengan rahmat Allah SWT. Dan bisa jadi yang kita anggap besar itu ternyata Allah belum merahmati. Ibu-ibu kan pernah ngomel sendiri ketika kerja, aku udah capek-capek kerja gak dihargai sama dia. Padahal aku sudah berusaha yang baik. Sama seperti ibu curhat, saya udah berusaha Ustaz, saya semua berikan yang terbaik untuk suami saya, tapi apa? Dia gak menganggap apa-apa itu. Ini dunia terasa, apalagi yang sifatnya rahmat Allah Ta'ala, Allah gak melihat bentuknya. Maka perhatikan Rabbi rahimakumullah, ini terkait dengan kurban. Lan yanalallaha dima'uha luhumaha wala dima'uha. Luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima dagingnya dan enggak menerima darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima itu apa? Ketakwaan kita. Lihat tuh. Jangan bangga-bangga itu punyaku besar kan? Nah, kan? Ya. Tengok itu. Bangganya luar biasa. Tapi Allah melihat hatinya rusak, enggak diterima, itu apanya? Kurban. Itu disebut dengan apa? I'jabul mar'i nafsuhu. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah, kan sudah saya bilang kemarin, ada 3 hal yang gak boleh kenyang dalam hidup ini, yang gak bisa kenyang dalam hidup ini.
dan nggak boleh kenyang. Kecuali satu yang harus kita kenyangkan. 3 ini. 2 nggak boleh kenyang. Yang ketiga, 2 tidak boleh kita kenyang. Yang 1 kita harus kenyangkan walaupun tidak akan bisa kenyang. Yang pertama apa? Ilmu. Nggak boleh kita kenyang dari ilmu. Kita harus selalu haus ilmu. Dan orang yang semakin dia berenang dalam ilmu, maka dia akan semakin haus. Dia akan semakin mencari ilmu. Nggak mungkin dia akan puas dengan ilmunya, kalau niatnya benar. Yang kedua, yang tidak boleh kita puas, dan memang tidak akan pernah puas seharusnya, kalau benar niat kita itu ibadah. Fa idza faraqta fansab. Kalau udah selesai ibadah yang satu, pindah kepada ibadah yang lain. Jangan diandalkan kali ibadah yang ini, udah hitung-hitungan. Tadi pagi udah baca Quran 3 halaman, udahlah besok pagi aja lagi bacanya. Padahal waktu duha bisa baca, habis maghrib bisa baca, habis isya bisa baca, tapi udah hitung-hitungan tadi. Berarti dia puas dengan ibadah. Itu sudah ijab terhadap dirinya. Sudah paten kali kayaknya, salah. Yang ketiga, ini yang tidak akan pernah kenyang, tapi harus kita kenyangkan. Apa itu? Dunia. Dunia ini mana bisa kita kenyang? Siapa yang gak punya duit di dunia ini? Yang kaya pun pasti tetap mau uang. Nggak ada itu. Walaupun dia udah nggak butuh lagi dengan kebutuhannya, minimal dia koleksi mobil mewah, minimal dia beli ini, beli itu, taruh sana sini, sawitnya, lahannya, rumahnya, apa semua, nggak akan kenyang. Tapi kita harus kenyangkan diri kita dari dunia ini. Nah, maka itu caranya. Kalau supaya kita nggak bangga terhadap ibadah kita, anggap kalau kita beribadah, ini ibadah bukan apa-apa. Seolah-olah tidak ada apa-apa ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi ya, kita ini membangga-banggakan amalan kita sendiri untuk orang lain, terhadap orang lain, atau kita banggakan diri kita sendiri merasa cukup ini dari setan ini. Karena setan itu paling nggak mau kita itu istiqomah dalam beribadah, dan mereka sibukkan kita dengan hal-hal yang sifatnya melalaikan ibadah. Yang kedua, dan pertanyaan kedua dan ketiga ini, bagaimana terhadap sang suami yang nggak mau diajak ngaji, kemudian juga ibu-ibu juga yang tadi Bu, sholat malam. Bayangan ibu, Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam untuk sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya nggak mau bangun, dia ambil air, dipercikkan ke suaminya. Nanti suaminya bangun, terima kasih ya sayang sudah bangunin, yuk kita sholat sama-sama. Bayangannya gitu kan? Itu bayangannya. Tapi yang terjadi, Bu, dengarkan baik-baik ya Bu. Bisa jadi pahala ibu bersabar terhadap keadaan itu lebih besar daripada suami ibu bangun sholat bersama ibu. Ya, karena ibu punya kelebihan apa? Berdakwah kepada Allah, ngajak orang berbuat baik, tapi ibu disikapi seperti itu dan ibu bersabar. Pahalanya lebih besar mana? Sabar Bu. Tapi jangan mengharap yang ini ya. Kalau bisa yang tadi. Ya dua-dua itu nggak bisa dipungkiri. Kalau ibu tadi bertanya, bagaimana cara saya untuk mengajak suami saya untuk ini dan itu, sederhana. Saya kasih 2 poin saja Bu. Yang pertama, tunjukkan akhlak yang baik walaupun ibu tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Pegang lagi. Jangan senyum-senyum Bu. Serius ini. Ibu aja nggak yakin Allah akan berbuat baik kepada ibu ketika ibu berbuat baik kepada suami ibu. Kok nggak yakin bagaimana? Allah akan bantu Bu. Biar aja, kan sudah kita bilang, fadharni, biarkan aku yang ngurus suamimu. Siapa yang ku kenal sini? Ku sebut namanya mau. Biarkan aku yang ngurus suamimu. Itu kata Allah SWT kan tadi, fadharni, biarkan aku ngurus dia. Nah Allah Maha berkehendak. Allah bisa saja merubah kerasnya hati suami lebih lembut daripada dan sebaliknya. Semua serahkan kepada Allah. Makanya yang paling penting, tetap berbuat baik walaupun zalim, tetap berbuat baik. Tunjukkan hasil ngaji ibu. Ibu kan ngaji selama ini. Tunjukkan kalau ibu ngaji, sikap ibu bagaimana, kata-kata ibu bagaimana. Kalau ibu sama seperti suami ibu yang kasar omongannya, ibu balas juga. Dia nggak sabar, ibu juga nggak sabar. Nggak akan tertarik dia dengan kebiasaan ibu ngaji. Nggak ada apa. Kau percuma kau ngaji, sama aja mulut kau nggak bisa kau jaga. Aku nggak ngaji nggak apa-apa mulutku kayak gini. Benar ini kan? Benar. Itu kenapa? Karena kita nggak tunjukkan. Orang malas, orang bejat sekarang ini, dia bela bangga. Aku aja lah kayak gini orang nggak ngaji. Kau
Ngaji kau tiap hari sama Ustaz Ramdhani, tapi mulut kau nggak bisa kau jaga. Cemana ya kau ini? Bagus tak usah ngaji kayak aku. Itu gara-gara kita tidak menunjukkan sikap yang baik. Tunjukkan sikap yang baik. Bagaimana ulama-ulama dulu terus mengingatkan kepada kita ini kalau mengajak orang berbuat baik, ngajak orang, mendakwakan orang, tunjukkan dengan sikap yang baik saja. Tunjukkan kalau kita ini orang ngaji. Tunjukkan kalau kita ini orang belajar. Tunjukkan kalau kita ini orang sabar. Tunjukkan harus berbeda dari dari sikap yang kita harapkan kebaikannya ini. Kalau sama sih nggak akan bisa dapat. Maka jangan isti'jal, jangan buru-buru, sabar aja. Kalau hidayah itu milik kita, ya kita bisa atur. Masalah hidayah ini milik Allah Ta'ala. Tunjukkan saja. Yang kedua, doa. Doa merubah takdir. Doa merubah segalanya. Bagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Umar bin Khattab dijadikan sebagai pembela Islam. Mungkin seandainya Nabi ketika itu nggak berdoa, maka Allah nggak akan menjadikan Umar bin Khattab sebagai pembela Islam. Orang Nabi SAW berdoa, ya Allah jadikanlah satu di antara dua Umar ini menjadi pembela agama Islam. Ternyata Allah pilih siapa? Umar bin Khattab. Itu karena apa? Doa Nabi SAW. Doa ini jangan kita sepelekan terhadap doa. Apa yang tidak bisa dengan doa kita ini? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mendengar doa-doanya, apalagi ibu terzalimi. Tadi dibilang, urus saya jadi kau sendiri, tak usah urus aku. Ibu terzalimi itu, Bu. Manfaatkan momen itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara membuat orang menasihati orang yang kira-kira dia tadi tetap istidraj, dia tidak dinasihati pelan-pelan juga nggak mau. Sebetulnya sederhana sih. Kalau kita berusaha menasihati nggak dapat, kita pelan-pelan juga nggak mau maka kita bisa berpindah dengan cara yang lain. Suruh orang yang dekat sama dia nasihati. Ibu-ibu punya masalah dengan suaminya malas ini, malas itu, malas segala macam. Kalau ibu ibarat dia itu udah malas dengarkan omongan ibu segala macam, siapa kawan dekatnya yang baik? Siapa kawan dekatnya yang baik? Minta tolong. Tak tolong melalui dia. Insyaallah bisa. Begitu cara berdakwah. Kalau kata orang banyak jalan menuju ke Mekah, kita juga banyak jalan menuju hidayah. Banyak jalannya. Minta orang lain mendoakannya. Atau menasihatinya, atau ibu-ibu punya dapat broadcast misalnya yang tentang nasihat-nasihat. Jangan ibu yang ngirim, nanti dia enggak mau baca. Suruh kawannya, tolong kirimkan ke bojoku ya, supaya dapat hidayah. Siap, komandan ada kirim. Mau dia baca, yakin saya. Kalau ibu, orang dia udah malas tengok ibu, masih merepet aja kan. Tadi karena nggak ditunjukkan sikap yang baik tadi, nggak kita balas itu keburukan dengan kebaikan. Kan demi Allah SWT saya katakan bahwa keburukan orang yang kita balas dengan kebaikan, lama-lama kekerasan itu akan berubah menjadi lembut, sikit pasti ada. Minta tolong sama orang untuk nasihatinya, caranya gitu. Karena terkadang orang salah ini, ketika dia dinasihati oleh kita, dan dia juga tahu kalau kita ini juga nggak betul-betul kali, dia akan berkata, udahlah kau urus diri kau sendirilah, bukannya baik kali kau, gitu nanti orang. Dan dia sadar itu salah. Tapi kalau dinasihati dengan orang lain yang dia nggak tahu kesehariannya, yang lebih dihormati, dihargai, bisa. Gitu caranya. Dan doakan, jangan lupa. Apakah makanan yang haram itu berpengaruh terhadap hati yang keras? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, karena kalau kata para ulama kita dulu, mereka mengatakan bahwasanya salah satu bentuk sebab hati kita menjadi keras, ibadah kita jadi jauh, kita menjadi orang-orang yang tidak lalai dalam beribadah, hati kita nggak khusyuk dalam sholat dan lain sebagainya, itu karena ada yang haram yang kita pakai atau yang kita makan. Itu sangat berpengaruh. Bahkan lebih daripada itu, ibadah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Demikian kajian kita, insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Banyak berdoa kepada Allah. Serahkan semua keburukan orang, biar Allah yang menyelesaikannya. Minta kepada Allah Ta'ala dan doakan supaya orang dapat hidayah. Itu lebih baik daripada kita membalas keburukan dan kezaliman orang lain. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.